Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Hasri Wahyu Nabila Mekarsari, Dani Teguh Setiawan, Fatimah Suro, dan Lula Salsabila akan sedikit menjelaskan tentang penerapan psikologi karya sastra dalam cerpen yang berjudul Pagi Bening Seekor Kupu-Kupu. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian, yaitu yang pertama pengertian dari psikologi sastra, yang kedua yaitu pengertian dari psikologi karya sastra, dan yang ketiga kami akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis Sigmund Freud, dan yang terakhir yaitu penerapan teori tersebut dalam karya sastra pada cerpen Pagi Bening Seekor Kupu-Kupu karya Agus Nur. Pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, akan dapat dianalisis konflik batin yang mungkin saja bertentangan dengan teori psikologis. Dalam hubungan inilah penelitian harus menemukan gejala yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh pengarang. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Penelitian psikologi sastra dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui pemahaman teori psikologi, kemudian diadakan analisis terhadap suatu karya sastra. Yang kedua yaitu dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan pengarang yang akan menggunakan cipta, rasa, dan karsa dalam berkarya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi karya sastra. Nah, psikologi karya sastra ini yaitu kajian sastra yang pusat perhatiannya itu pada aktivitas kejiwaan baik dari tokoh, dari si pengarang, dan bahkan kejiwaan dari si pembaca. Nah, ada salah satu ahli yang bernama Endaswara itu mengemukakan bahwasannya psikologis karya sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikologi ala Freud membedakan kepribadian manusia menjadi 3 unsur kejiwaan, yaitu ID. ID dalam bahasa Jerman adalah Das Es. ID atau Das Es merupakan wadah dari jiwa manusia yang berisi dorongan primitif. Dorongan primitif adalah dorongan yang ada pada diri manusia yang menghendaki untuk segera dipenuhi atau dilaksanakan keinginan atau kebutuhannya. Apabila dorongan tersebut terpenuhi dengan segera, maka akan menimbulkan rasa senang, puas, serta gembira. Oke, yang kedua adalah ego. Ego terbentuk dengan diferensiasi dari ID karena kontaknya dengan dunia luar. Ego timbul karena kebutuhan-kebutuhan organisme yang memerlukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan dunia kenyataan objektif. Orang yang lapar harus mencari, menemukan, dan memakan. Untuk menghilangkan rasa lapar, hal itu berarti orang yang harus belajar membedakan antara makanan dan persepsi aktual terhadap makanan seperti yang ada di dunia aktual terhadap makanan seperti yang ada di dunia luar. Yang ketiga, superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai aturan yang bersifat evaluatif atau menyangkut baik dan buruk. Superego merupakan penyeimbang dari ID. Sebuah keinginan ID sebelum menjadi kenyataan dipertimbangkan oleh superego. Apakah keinginan ID itu bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat?
Untuk slide selanjutnya membahas tentang psikologi karya sastra dalam cerpen yang berjudul Pagi Bening Seekor Kupu-Kupu karya Agus Nur. Yang pertama ada aspek ID. Ditemukan kutipan yang berbunyi, "Heran nih, dari kupu-kupu itu terus terbang mengitariku. Kayaknya dia ngeliatin aku. Apa dia ngerti kalau aku lagi sedih? Mestinya aku gak perlu nangis gini. Malu. Tapi gak apa-apa lah, gak ada yang ngeliat, cuma kupu-kupu itu. Ngapain pula mesti malu sama kupu-kupu? Dia kan gak ngerti kalau aku lagi sedih. Aku pingin sekolah, pingin bermain kayak bocah-bocah itu. Gimana ya rasanya kalau aku bisa kayak mereka?" Dalam kutipan tersebut bisa dilihat bahwa si bocah memiliki keinginan untuk sekolah dan bermain seperti bocah-bocah yang bermain-main di taman tersebut. Keinginan tersebut merupakan keinginan yang wajar bagi anak-anak seusianya. Ia ingin bagaimana rasanya dapat bermain dengan bebas dan sepuasnya di taman tersebut, menjalani hari-hari sebagaimana yang dilalui bocah-bocah yang ia perhatikan di taman tersebut. Ia ingin terlepas dari keadaan yang sedang ia lalui, hidup dengan berbagai kesengsaraan. Di usianya yang dini, ia bekerja keras menjadi buruh, mengamen, dan menjadi sasaran layangan tangan ayahnya ketika ia pulang tanpa membawa uang. Aspek yang selanjutnya adalah aspek ego. Dalam cerpen tersebut terdapat kutipan yang berbunyi, "Si bocah merasa gembira dengan usul kupu-kupu itu. Gagasan yang menakjubkan," teriaknya girang. Lalu ia pun mencopot tubuhnya agar kupu-kupu itu bisa merasuk ke dalam tubuhnya. Dan kupu-kupu itu pun segera melepaskan diri dari tubuhnya, kemudian menyuruh bocah itu masuk ke dalam tubuhnya. Begitulah keduanya saling berganti tubuh. Bocah itu begitu senang mendapati dirinya telah berwujud kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu itu merasakan dirinya telah bermetamorfosa menjadi manusia. Maksud dari kutipan tersebut adalah bocah tersebut memutuskan untuk menerima tawaran kupu-kupu untuk bertukar. Aspek selanjutnya adalah aspek superego. Di dalam cerpen tersebut terdapat kutipan yang berbunyi, "Setiap kali bertemu, setiap kali berbicara soal itu, kupu-kupu dan bocah itu semakin saling memahami apa yang selama ini mereka inginkan. Bocah itu ingin berubah jadi kupu-kupu dan kupu-kupu itu ingin menjelma jadi si bocah. Kenapa kita tak saling tukar saja kalau begitu?" kata kupu-kupu. "Saling tukar gimana? Aku jadi kamu dan kamu jadi aku. Apa bisa? Gimana dong caranya?" "Ya, saling tukar saja gitu. Kayak saling tukar baju." Bocah itu ingat kalau ia sering tukar baju dengan teman-teman ngamennya, biar kelihatan punya banyak baju. "Iya gitu. Mungkin seperti itu." Menurut kutipan tersebut, si bocah sedang mempertimbangkan apakah ia akan menerima tawaran kupu-kupu untuk bertukar tubuh dengannya atau tidak. Ia membayangkan sejenak betapa senangnya menjadi seekor kupu-kupu yang dapat terbang dan bermain dengan bebas dengan sayap indahnya. Si bocah pun merasa senang dan menerima tawaran yang diusulkan oleh kupu-kupu kepadanya. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling.